maaf ya, masih di pel. Kita masuki Saka Perintis BP POM. Nah, kita berkenalan dulu ini dengan BP POM. Mana Kak Krida informasi? Kita harus informasikan ke masyarakat bahwasanya di Pramuka ini ada Saka Badan POM Perintis. Perintis itu baru ya. Izin kakak, mungkin satu orang tadi yang ini apa namanya, di BP POM tuh ada krida apa aja gitu? Kalau untuk POM kita ada sapanya itu ada 3 krida, ada krida pengujian, krida pemantauan, dan krida informasi. Ya, kalau masyarakat pengen tahu informasi-informasi yang di dalam apa namanya tuh BP POM ya. Kalau kita untuk masyarakat yang ingin tahu tentang informasi produk itu yang izinnya ada tidak, itu bisa melakukan menggunakan aplikasi BPOM Mobile. BPOM Mobile. Nah, bisa di-download situ ya, aplikasinya. Nah, ini seperti ini nih. Nah, di sini produk minuman legal, di sini ilegal. Tanpa izin edar. UMKM. Kalau ilegal berarti nggak ada izinnya. Sepertinya sama ini ya, Milo ini sama Milo ini sama. Cuman ya inilah, kalau masyarakat biasa kan taunya sama kan. Tapi sebetulnya nggak sama. Kita lebih jelasnya kita tanya kakak ini. Ini kakak siapa izin? Izin Kak Novi, Kak. Oh, Kak Novi dari BP POM. Ya. Kalau ini kan Milo Malaysia, sedangkan ini adalah Milo dari Indonesia. Milo Malaysia ini kenapa kita anggap produk PE? Karena tidak ada legalitasnya, tidak ada izin edarnya. Jika tidak ada izin edar atau legalitasnya, kita nggak bisa memastikan apakah benar produk itu memang dari Malaysia. Kita nggak bisa pastikan, karena tidak ada bisa menjamin keamanannya dari mana. Kalau misalnya dari produk ini, Milo ini dia sudah ada legalitasnya, udah ada izinnya. Jadi ketika ada suatu masalah, kita bisa langsung cross check ke perusahaannya. Ya. Dari segi legalitasnya. Ya, sungguh luar biasa kakak. Kita bisa bedakan, sangat menguasai. Di sini kita bisa bedakan, di sini tidak ada sama sekali mencantumkan izin edar sama sekali. Di sini hanya berupa halal Malaysia. Terus nggak ada di sini ininya? Nggak ada informasi lainnya. Apa namanya tuh? Kadaluarsa gitu ya? Nggak ada ya? Tidak lengkap dia, jadi kita tidak bisa menjamin. Dan dari mana perusahaannya juga tidak dicantumkan di sini. Bedanya di sini. Sedangkan kalau di sini yang Milo dari Indonesia itu udah ada BPOM RI-nya, di sini ada barcode, bisa kita lihat. Kemudian di sini ada nomor izin edarnya, BPOM RIMD. Jadi, cara ngecek barcode tuh, oh ya ada di ini kan? Iya, melalui foto barcode tuh kan. Iya, sekarang kan HP ini zamannya canggih ya. Nah, kita cek aja di sini ya, tempel di sini, langsung keluar informasi dari BP POM. Kalau nggak keluar informasi berarti ya itu ilegal, tidak terdata ya. Kalau untuk BPOM Mobile tadi kita bisa ngecek menggunakan nomor izin edarnya atau kita bisa melalui scan barcode tadi. Oh, jadi di sini ada nomor izin edar, nah bisa dimasukkan di situ ya. Iya, betul sekali Kak. Ya, sangat. Karena kan kita kadang kalau mau cepat kita bisa menggunakan barcode. Karena sekarang untuk produk-produk itu sekarang juga harus mencantumkan kode barcode agar mudah untuk melakukan pemindaian. Kalau misalnya bingung menggunakan nomor izin. Seperti itu, Kak. Nah, ini contoh-contoh yang ilegal, cuman banyak sekali beredar di masyarakat. Nah, ini ada teh hijau, ya ini kopi apa namanya? Ya Ini kopi kopi itulah. Sakao ini sudah ada ini ya Kak, informasinya kalau dia mengandung obat, bahan kimia obat. Jadi bahan kimia obat itu tidak boleh dicantumkan ke dalam minuman, karena yang nama obat itu kan ada dosis tertentu. Nah, kalau dicantumkan ke dalam makanan kita nggak tahu dosis berapa yang dia masukkan, akan menimbulkan efek samping. Nah, ini salah satu kandungan berbahaya itu adalah kandungan obatnya, bahan kimia obatnya itu adalah sildenafil. Biasanya untuk minum ini. Kalau MKM nih diperiksa nggak ya? Iya, kalau kita itu kan kita ada pengawasan BPOM itu ada pre-market sama post-market Kak. Yang post-market ini setelah dia dapat izin edar kita akan tetap uji lagi untuk memenuhi ketentuannya, masih kelayakannya, apakah masih sesuai dengan ketentuan atau tidak, apakah kandungannya masih sesuai atau tidak, seperti itu.
Ini adalah UMKM produk-produk yang diproduksi di Aceh, khusus yang di Aceh saja. Ini pernah diperiksa? Iya, pernah. Kita akan melakukan pemeriksaan tetap, Kak. Oh iya. Jadi untuk masyarakat jangan khawatir. Karena Kalau kita ada- emang kalau UMKM kan ini ya apa namanya, lokal aja ya, lokal. Maksudnya lokal tuh biasanya di sini aja. Habis itu kalau lokal udah bisa, kalau dari izin kita bisa. ini keluar, ada Kak. barcode nih. Iya. Berarti udah ada izin ya? Iya, betul, Kak. Ini UMKM yang udah izinnya, Kak. Oh Yang gitu udah ada ya. izinnya. Oh ini udah ada izin. Produk Aceh Iya, yang iya. kita bina untuk mendapatkan nomor izin edar BPOM. Nah, inilah semuanya beberapa contohnya yang dalam tahap Pokoknya ini. kalau apa namanya, perusahaan-perusahaan UMKM yang mau apa namanya, Mendaftarkan produknya bisa. mendaftarkan produknya untuk Bisa. Nanti bisa mengunjungi BPOM setempat untuk mengetahui gimana prosesnya, alurnya dan kalau apa di saja Banda Aceh di sifatnya. mana tuh? Kalau di Banda Aceh kita di dekat Masjid Oman ini, Kak. Oh Iya. di pojok itu ya. Ya, pas di depan gua. Oke terima kasih kakak. Sama-sama, Kak. Iya.